Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Terlebih dahulu, saya Ikrimah Dewi Naziha dengan NIM 100 selaku moderator perwakilan dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Amelia Tri dengan NIM 05, Jihan Maharani dengan NIM 06, Nafilatur Rohma dengan NIM 121, dan saya sendiri Ikrimah Dewi Naziha dengan NIM 100. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan topik korupsi. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama, mengenal apa itu korupsi, korupsi dari perspektif Islam, isu-isu aktual korupsi di Indonesia, sikap dan nilai-nilai anti korupsi mahasiswa, integritas dalam anti korupsi, dan menciptakan kader anti korupsi. Langsung pada materi yang pertama akan disampaikan oleh Jihan Maharani. Kepada Jihan Maharani, waktu dan layar dipersilahkan. Mengenal korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruption. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup, berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Dalam bahasa Prancis disebut corruption, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan korupsi. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Berikut pengertian korupsi menurut para ahli. Nurjana 1990, pengertian korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu koruptio, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma agama material, mental, dan hukum. Menurut Haryat Moko, pengertian korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya. Menurut S. Hornby, pengertian korupsi adalah suatu pemberian atau penawaran dan penerima hadiah berupa suap, serta kebusukan atau keburukan. Menurut George Valusi Abu Eva, pengertian korupsi adalah mempergunakan kekayaan negara, biasanya uang, barang-barang milik negara, atau kesempatan untuk memperkaya diri. Selanjutnya, korupsi dari perspektif Islam. Sebuah negara yang sering dirusak oleh orang-orang korup akan menemui nasib alegoris dari tataan ekonominya yang hancur dan rusak. Apabila rakyat yang menanggung akibatnya karena hanya rakyat yang semakin miskin, sedangkan pejabat memperkaya diri sendiri. Semua ini terjadi karena di negara yang kaya, terkenal, religius, dan berpenduduk mayoritas Muslim ini, korupsi merajalela sistemik dan hingga sulit untuk diselidiki. Untuk itu dibutuhkan usaha yang maksimal, upaya yang sangat besar dan luar biasa untuk menghilangkannya. Tidak cukup dengan membuat undang-undang anti korupsi, yang lebih penting adalah bagaimana membuat Islam lebih kuat di hati masyarakat dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Karena dari situlah sumber moral atau etika akan membawa manusia kembali ke arah yang lebih baik. Perlu dipahami kembali cara Islam
memandang suap dan kemudian meninggalkannya karena bertentangan dengan maqasid al-syariah, yaitu Hafiz Amal, melestarikan kekayaan orang dari penipuan. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Jihan Maharani yang telah membawakan materi. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Amel. Waktu dan layar dipersilahkan. Menurut Setiawan 2003, ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa suap adalah haram karena bertentangan dengan prinsip maqasid al-syariah dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, korupsi meliputi penipuan dan penipuan yang berpotensi merusak keuangan negara yang pada hakikatnya adalah uang rakyat atau uang warga negara. Dalam hal ini, Allah mengutuk pelakunya. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 161 yang artinya, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizolimi. Yang kedua, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, kelompok atau organisasi. Semua ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan dan sumpah jabatan. Pengkhianatan terhadap iman adalah salah satu ciri orang munafik dan merupakan dosa yang dibenci oleh Allah. Oleh karena itu diharamkan. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu mengkhianati tugas yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Yang ketiga, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menerima suap dan penerima suap. Beliau juga berkata yang disabdakan oleh Abu Dawud, siapapun yang kami rekrut untuk melakukan tugas tertentu dan kami memberikan gaji tertentu, apa yang dia dapatkan selain gaji itu adalah gulul atau korupsi. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, Baihaqi, dan Ibnu Huzaimah. Isu-isu aktual korupsi di Indonesia. Pertumbuhan praktik korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitas. Kerugian keuangan negara maupun secara kualitas semakin sistematis, canggih dan luas cakupannya di semua sektor dari masyarakat. Peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana yang tidak hanya bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Bertambah kasus korupsi di Indonesia, tak lagi menyadari batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Bukan hanya mereka yang memegang kekuasaan dan otoritas saja yang melakukan tindakan korupsi, baik di sektor publik maupun swasta. Namun, korupsi telah menjadi fenomena. Pembentukan sistem pemerintahan yang baik di Indonesia didasarkan pada dua hal. Yang pertama, orientasi eksternal akibat munculnya pengaruh globalisasi internasional. Yang kedua, tuntutan internal, yaitu khususnya permintaan dari masyarakat yang meyakini bahwa salah satu penyebab krisis adalah KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Serta untuk mencegah munculnya KKN, khususnya korupsi, praktik good governance harus dilaksanakan dengan benar. Menurut Pratiwi A. dan Arifin R. 2019, ada banyak kasus korupsi politik yang terjadi belakangan ini, misalnya kasus suap EKTP. Korupsi politik juga terjadi pada saat kampanye pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada tahun 2019.
Terima kasih disampaikan kepada Saudari Amel. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nafilah. Kepada Nafilah, waktu dan layar dipersilahkan. Sikap dan nilai-nilai anti korupsi mahasiswa. Ada 9 nilai anti korupsi yang telah dirumuskan KPK untuk ditanamkan pada semua individu. Kesembilan nilai itu diantaranya 1. Jujur, yang diartikan sebagai perbuatan tidak berbohong, lurus, dan tidak curang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seorang. 2. Disiplin. Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seorang akan selalu mampu memperdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. 3. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan seorang untuk berani menanggung segala sesuatunya atau resiko yang akan menimpanya. 4. Adil. Adil adalah penilaian dengan memberikan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. 5. Berani. Seseorang termasuk berani mengakui kesalahan, berani. 6. Peduli. Peduli berarti memperhatikan adanya perasaan iba atau simpati. 7. Kerja keras. Kerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. 8. Kesederhanaan. Kesederhanaan merupakan pola pikir dan pola hidup yang proporsional, tidak berlebihan, dan mampu memprioritaskan sesuatu yang lebih dibutuhkan. 9. Mandiri. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Integritas dalam anti korupsi. Terdapat 9 nilai integritas anti korupsi yang perlu diperkenalkan kepada anak dan masyarakat, seperti kejujuran, disiplin, ketelitian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan keadilan. Semua nilai tersebut harus dikuasai oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak, guna mewujudkan cita-citanya sebagai generasi anti korupsi. Menciptakan kader anti korupsi. Tujuan pembentukan kader anti korupsi yang dilakukan lembaga pendidikan yang pertama anti korupsi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan mengikuti perkembangan usia anak, mulai pembentukan karakter anti korupsi yang dilakukan dari jenjang PAUD, SD, hingga perguruan tinggi. Pelaksanaan kurikulum yang dijalankan disesuaikan dengan target pembentukan yang hendak dicapai di setiap jenjang pendidikan tersebut. Pola kurikulum yang diajarkan disesuaikan dengan tahap perkembangan usia anak sehingga lebih mudah diterima dan diaplikasikan. Yang kedua, penanaman pendidikan anti korupsi untuk jangka panjang. Lembaga pendidikan menaungi pendidikan sejak usia dini hingga selevel profesor doktor. Maka sangat tepat jika di lembaga pendidikan diberikan kepada generasi Indonesia, bukan hanya anak-anak tetapi orang tua. 3. Nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda. Ada 9 nilai anti korupsi yang penting diajarkan kepada peserta didik untuk membentengi dari sikap korupsi. Sikap-sikap tersebut diantaranya kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian. Bagi lembaga pendidikan, mungkin membutuhkan anggaran pembiayaan untuk pelaksanaan program-program pendidikan anti korupsi di sekolahnya.
Karena pemaparan materi telah selesai dan sesi tanya jawab akan dilakukan di akhir sesi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 9 kelas A, mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah slide-nya sudah terlihat? Ya sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Meisi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, waktunya presentasi kelompok 9 dari kelas B. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok 9 yang terdiri dari pertama ada Safa Aulia Nur Fadilah, NIM 0067, ada Alia Fadiati Nadilah, NIM 0122,
Mohon maaf karena ada sedikit kendala, saya lanjutkan. Yang anggota kelompok 9 yang pertama ada Safa Aulia Nurfadila dengan NIM 0067, yang kedua Alia Fadiyati Nabila Al-Azizah dengan NIM 0122, yang ketiga ada Rahma Nurfadila dengan NIM 0042, dan yang terakhir ada saya sendiri Bimo Januarto dengan NIM 0032. Topik materi yang akan dipresentasikan kelompok 9 pada hari ini adalah hubungan negara, hukum dengan sikap anti korupsi. Pastinya teman-teman nggak asing sama kata-kata korupsi atau integritas. Baik, tanpa berlama-lama, pada subbab materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh Saudari Safa Aulia. Untuk Saudari Safa Aulia, waktu dan layar dipersilahkan. Mohon maaf dikarenakan Safa Aulia mungkin terkendala jaringan. Subbab materi pertama akan saya jelaskan. Yang pertama ada mengenal korupsi. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption, corrumpere, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Korupsi menurut Huntington adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Jenis dan bentuk korupsi. Beberapa jenis dan bentuk korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bribery atau penyuapan, embezzlement atau penggelapan, fraud atau kecurangan, extortion atau pemerasan, favoritism atau favoritisme. Subbab materi kedua yaitu korupsi dari perspektif Islam. Korupsi dalam pandangan Islam yaitu tindakan korupsi dalam konteks Islam sama dengan fasad yang merupakan tindakan menghancurkan urutan kehidupan yang pelakunya diklasifikasikan di jinayat al-kubro atau dosa besar. Salah satu keuntungan yang akan disikapi adalah melindungi harta benda atau hifzul ma'al dari berbagai bentuk pelanggaran. Islam mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses perolehan properti hingga penerbitannya. Islam memberikan pedoman untuk memastikan bahwa akuisisi properti dilakukan dengan cara yang etis dan sesuai dengan hukum Islam, yaitu tidak adanya penipuan, tidak adanya pengkhianatan properti, tidak adanya penyelewengan orang lain, tidak adanya pencurian,
tidak adanya kecurangan, hingga perbuatan korupsi sekalipun. Korupsi di dalam Islam didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian atau sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." Menurut ayat-ayat di dalam Al-Quran, terdapat beberapa cara yang bisa diikuti sebagai tameng dalam mencegah korupsi. Cara pertama yang terdapat dalam Al-Quran adalah dengan cara membangun kepribadian atau akhlak yang takwa dengan meningkatkan kualitas keimanan. Cara yang kedua yang bisa dilakukan adalah mengurangi perasaan cinta pada dunia yang berlebihan. Cara ketiga yang selanjutnya adalah menjauhkan diri dari tindakan batil, karena tindakan batil juga dapat menyebabkan seseorang menjadi malas. Malas adalah penyebab utama dan juga penyebab yang dominan seseorang melakukan tindakan korupsi. Cara terakhir untuk menjauhkan diri dari tindakan korupsi adalah dengan mengikuti salah satu sifat Nabi yang harus diteladani oleh umat Islam, yaitu sidik atau al-sidiku, yang berarti kejujuran. Pada subbab topik ketiga kali ini akan disampaikan oleh Saudari Alia Fadiatin. Untuk Saudari Alia Fadiatin, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan isu-isu aktual korupsi di Indonesia. Terdapat banyak isu-isu korupsi aktual yang terjadi di Indonesia. Berikut beberapa kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama, pada tahun 2004 terjadi 124 kasus di kalangan anggota DPRD berbagai daerah. Sebanyak 84 kasus korupsi melibatkan kepala daerah, yaitu wali kota, bupati, atau gubernur, di mana dari 84 kasus tersebut, sebanyak 22 kepala daerah menjadi tersangka, termasuk gubernur Aceh, yaitu Abdullah Puteh, melakukan penyimpangan pembelian helikopter. Yang kedua, pada 2004 pula, yaitu sebanyak 584 triliun, sedikitnya 23 triliun telah dikorupsi. Yang ketiga, pada 20 Januari 2017 terjadi penangkapan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait kasus korupsi yang mana tersangka ditetapkan kasus suap oleh KPK. Kasus korupsi di lembaga MK bukan pertama kalinya. Sebelumnya, Akil Muhtar, mantan Ketua MK, terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang yang jumlahnya mencapai ratusan miliar. Ada pula kasus korupsi yang menyalahgunakan perizinan kepala daerah. Misalnya seperti pada tahun 2017, tepatnya pada September 2017, Wali Kota Batu Edi Rumpoko dan Bupati Batubara Arya Zulkarnain juga ditangkap KPK. Edi menerima fee sebesar 10% dari tiap proyek pengadaan barang dan jasa di Kota Batu. Sementara Arya menerima suap sekitar 4,4 miliar dari 3 proyek senilai 47,2 miliar. Next. Berikutnya sikap dan nilai-nilai anti korupsi mahasiswa. Next.
Terdapat 9 nilai sikap yang harus dimiliki mahasiswa sehingga dapat mewujudkan tercapainya gerakan anti korupsi. Yang pertama yaitu kejujuran. Jujur adalah sikap yang antara perbuatan dan perkataan yang sebenarnya dan tidak melakukan perbuatan curang. Nilai kejujuran inilah sebagai fondasi awal dalam mencegah tindakan korupsi. Seseorang yang telah menanamkan sifat kejujuran dalam dirinya akan terhindar dari perbuatan korupsi. Ia merasa takut apabila harus mencurangi orang lain. Selain karena akan merugikan orang lain, dampak yang diperoleh dengan melakukan perbuatan yang tidak jujur adalah keresahan psikis yang dirasakan secara berturut-turut. Yang kedua, kepedulian. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Penanaman anti korupsi yang mencerminkan nilai kepedulian dapat diterapkan melalui sikap peduli terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Yang ketiga, kemandirian. Nilai ini penting untuk masa depannya, di mana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Yang keempat, disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militer. Namun, hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Maksudnya pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, norma, atau satu ikatan. Dari semua itu dilakukan dengan ikhlas. Yang keenam, kerja keras. Kerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target, akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan di dalam kampus. Para mahasiswa dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, kesederhanaan. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa, karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan sikap-sikap negatif lainnya. Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Yang kedelapan, keberanian. Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, terutama sekali mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Rasa percaya kepada diri sendiri adalah mutlak perlu, karena mahasiswa harus memelihara rasa percaya diri sendiri secara terus-menerus supaya bisa memperkuat sifat-sifat lainnya. Dan yang terakhir ialah keadilan. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya, agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Baik, terima kasih Saudari Alia atas materi yang disampaikan. Subbab materi yang kelima adalah integritas dalam anti korupsi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian integritas dalam konsep anti korupsi harus dimiliki seseorang, terutama seorang yang menjadi pemimpin. Integritas adalah suatu sketsa yang berkaitan dengan konsistensi dalam suatu tindakan, nilai-nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang ditimbulkan. Seseorang saat berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan mempunyai karakter yang kuat. Integritas itu sendiri berarti sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi
dasar yang melekat pada diri sendiri, sebagai nilai-nilai moral, mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Berikutnya, nilai inti integritas anti korupsi secara umum. Nilai inti integritas secara umum seperti terdapatnya sifat jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Pencegahan terhadap tindak korupsi lebih efektif daripada penindakan pendidikan integritas yang antara lain mengenalkan nilai-nilai kejujuran akan membuat orang dihormati dan disegani. Kejujuran perlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi. Seseorang dikatakan bertanggung jawab, berarti berani mengakui kesalahan dan menerima sanksinya. Seseorang yang diserahi amanah dan tanggung jawab sebuah jabatan harus menjalani peran dan tugas jabatan itu sebaik-baiknya. Dia tidak diperkenankan menyalahgunakan posisinya untuk kepentingan pribadi dan mengorbankan kepentingan orang banyak. Pemimpin yang bertanggung jawab akan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Jika anak buah melakukan kesalahan, dia ikut bertanggung jawab. Integritas adalah nilai-nilai baik yang mendasari karakter seseorang. Nilai tersebut antara lain disiplin dan tindakan yang dilakukan konsisten sesuai komitmen yang telah dibuatnya. Kepribadian disiplin tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk dari latihan dan kebiasaan. Awalnya memang sulit, tetapi jika itu sudah terbiasa akan terasa ringan. Oleh karena itu, kepribadian disiplin perlu dimiliki oleh anggota masyarakat jika semua berjalan sesuai apa yang direncanakan dan komitmen tinggi untuk taat pada perencanaan yang telah dibuat, korupsi tidak akan terjadi. Baik, untuk subbab materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Rahma Nurfadila. Untuk Saudari Rahma Nurfadila, waktu dan layar dipersilakan. Baik, yang selanjutnya adalah menciptakan kader anti korupsi. Next. Menciptakan kader anti korupsi. Kata kader memiliki makna yaitu sumber daya manusia yang dibina oleh suatu lembaga yang berfungsi memihak atau membantu tugas dan fungsi pokok lembaga tersebut. Adanya sekolah anti korupsi yang merupakan program kerja dari Indonesia Corruption Watch membantu penyebaran gerakan anti korupsi dalam rangka pelaksanaan kaderisasi ataupun perluasan jaringan anti korupsi. Cara yang dapat digunakan untuk menciptakan kader anti korupsi yaitu menanamkan rasa takut untuk korupsi seperti menyebutkan akibat yang akan didapat apabila melakukan korupsi. Lalu membangun mentalitas anti korupsi, menghindari sifat tamak dan rakus, membentuk moral yang kuat sehingga kita bisa teguh dalam berprinsip anti korupsi dan menghindari gaya hidup yang konsumtif. Kaderisasi anti korupsi dapat dilakukan mulai di lingkup keluarga, masyarakat, dan sekolah. Kaderisasi anti korupsi yang dilakukan di lingkup keluarga yaitu berupa keterbukaan antara orang tua dan anak. Lalu orang tua memberikan teladan yang baik kepada anak mengenai pentingnya kejujuran. Kaderisasi anti korupsi di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan menumbuhkan kasih sayang. Kaderisasi anti korupsi di sekolah dapat dilakukan dengan mengenalkan esensi, alasan, dan konsekuensi dari korupsi. Lalu penanaman nilai anti korupsi dan penguatan kapasitas siswa untuk berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menyelesaikan topik. Baik, terima kasih Saudari Rahma Nurfadila atas materi yang telah disampaikan. Jadi kesimpulan yang dapat
dikutip dari materi kali ini, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Korupsi merupakan perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat. Dan perilaku menyimpang ini dirujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Integritas bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari saja, tetapi juga sangat diperlukan di dalam dunia bisnis dan dunia kerja. Bertindak dengan integritas berarti memastikan bahwa setiap keputusan dibuat berdasarkan prinsip etika dan moral yang menyeluruh. Kepercayaan, kehormatan, dan kejujuran adalah elemen kunci dari konsep integritas. Menyelamatkan generasi bangsa merupakan sebuah harga mati. Kader memiliki makna berupa sumber daya manusia yang dibina oleh suatu lembaga yang berfungsi memihak atau membantu tugas dan fungsi pokok lembaga tersebut. Untuk membantu memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat anti korupsi, maka dilakukan kemitraan antara KPK dan lembaga penggiat anti korupsi dalam bentuk edukasi atau pendidikan, sosialisasi dan kampanye rutin kepada masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9 kelas B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Dahayu, perwakilan dari kelompok 9 kelas C dalam presentasi dan diskusi pada materi hubungan negara hukum dengan sikap anti korupsi. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Diva Dahayu dengan NIM 017, yang kedua ada Nur Rasid Saputro dengan NIM 019, dan yang ketiga ada Lulu Triyasari dengan NIM 075. Baik, pada hari ini topik yang akan dibahas dan didiskusikan yang pertama mengenal korupsi, yang kedua korupsi dari perspektif Islam, yang ketiga isu-isu aktual korupsi di Indonesia, yang keempat sikap dan nilai anti korupsi mahasiswa, yang kelima integritas dalam anti korupsi, dan yang terakhir menciptakan kader anti korupsi. Pada topik pertama dan kedua akan dibacakan oleh saya sendiri mengenal korupsi dan korupsi dalam perspektif Islam. Mengenal korupsi. Apa itu korupsi? Menurut Walwo 2017, korupsi merupakan kejahatan perhitungan atau crime of calculation. Bukan sekedar keinginan atau passion, seseorang melakukan korupsi bila output yang diperoleh berdasarkan korupsi tadi semakin lama dan semakin besar berdasarkan sanksi yang didapat dan kemungkinan tertangkapnya nisbi kecil. Dampak dari korupsi sendiri, korupsi mengakibatkan efek yang berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan, sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat sehari-hari,
maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri, self-interest, bahkan selfishness, atau keegoisan. Pada topik kedua, membahas tentang korupsi dalam perspektif Islam. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 38, menyinggung soal gosop dan sarkah. Islam secara tegas mengutuk pencuri dan mengutuk perampok harta milik orang lain, tidak termasuk spoiler. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 dan surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala melarang keras perbuatan korupsi dan manipulatif. Beberapa strategi Nabi Muhammad SAW melihat adanya kemungkinan korupsi sesuai data hadis adalah dengan memeriksa pejabat setelah mereka menjalankan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis. Selain itu, Nabi berusaha menghasilkan efek psikologis sedemikian rupa sehingga masyarakat sangat takut akan korupsi. Untuk topik selanjutnya, yaitu topik ketiga dan keempat, akan dibacakan oleh Saudara Nur Rasyid Saputro. Kepada Saudara Rashid, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa isu-isu korupsi yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa isu korupsi di Indonesia ini sangat banyak dan beberapa di antaranya akan saya bahas. Ya, baik, mohon maaf tadi terdapat kendala teknis. Jadi, isu yang pertama ialah isu kasus korupsi PT Asabri Persero. Kasus ini bermula ketika Direktur Utama, Direktur Investasi, dan juga Direktur Keuangan serta Kadif Investasi PT Asabri bersepakat dengan pihak luar yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT Asabri Persero pada rentang tahun 2012 sampai 2019. Mereka menukar saham dalam portofolio PT Asabri Persero dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Beni Cokro Saputro, dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi. Next. Lalu isu yang kedua ialah isu korupsi kasus PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia. Perusahaan asuransi ini mengalami tekanan likuiditas hingga ekuitas perseroan hingga tercatat negatif 23,92 triliun rupiah pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar 32,89 triliun rupiah untuk kembali menjadi sehat. Kondisi keuangan perusahaan asuransi PT Jiwasraya sebenarnya mulai terpuruk sejak tahun 2002. Hal ini diakibatkan oleh krisis ekonomi hingga pada akhirnya tidak mampu membayar polis para nasabah. Next. Lalu kasus yang ketiga ialah isu kasus korupsi IKTP. Kasus korupsi EKTP merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari banyaknya nilai penyimpangan dana dalam kasus proyek EKTP. Kerugian yang ditanggung oleh negara dengan terbongkarnya praktik kotor ini mencapai 2,31 triliun rupiah. Proyek yang dianggarkan pemerintah untuk IKTP sebanyak 5,9 triliun. Ini menunjukkan hampir separuh atau sekitar 49%
dana proyek IKTP dikorupsi oleh para penyelenggara negara. Next. Lalu selanjutnya ialah sikap-sikap dan nilai-nilai anti korupsi mahasiswa. Di sini terdapat 9 sikap yang harus kita miliki sebagai mahasiswa. Yang pertama ialah kejujuran. Kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah suatu sifat yang sangat penting bagi mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Lalu yang kedua ialah sikap peduli. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Lalu, sikap yang ketiga adalah mandiri. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses pendewasaan diri, yaitu tidak bergantung dengan orang lain untuk mengerjakan tugas atau tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depan, di mana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan juga orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Lalu sikap yang keempat adalah disiplin. Manfaat dari hidup disiplin sendiri bagi mahasiswa adalah dapat mencapai tujuan hidupnya dalam waktu yang lebih efisien. Disiplin juga dapat membuat orang lain percaya dalam mengelola waktu dan juga memberi kepercayaan kepada mahasiswa tersebut. Lalu yang kelima ada tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Mahasiswa mempunyai banyak kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Misalnya tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, tanggung jawab untuk belajar, tanggung jawab untuk menyelesaikan perkuliahan sampai lulus, dan tanggung jawab menjaga diri sendiri. Sebagai mahasiswa, kita sudah dilatih oleh orang tua untuk menjadi mandiri dan menjaga diri kita. Karena dalam perkuliahan kita diajarkan untuk melakukan apa-apa sendiri. Lalu sikap yang keenam ialah kerja keras. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, kerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Di dalam kampus, para mahasiswa dilengkapi dengan pengetahuan. Disitulah para pengajar memiliki peran penting agar setiap usaha dan kerja keras mahasiswa dan juga arah-arahan para mahasiswa tidak menjadi sia-sia. Lalu sikap yang ketujuh ialah sederhana. Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhannya di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter terpenting dalam menjalin hubungan antar mahasiswa, karena prinsip ini akan mengatasi masalah kesenjangan sosial, iri, tamak, dengki, dan juga egois. Lalu sikap yang kedelapan ialah keberanian. Mahasiswa memerlukan keberanian. Untuk keberanian, mahasiswa akan matang jika diiringi dengan keyakinan. Keyakinan akan kuat jika pengetahuan juga kuat. Berani mengambil resiko untuk mengerjakan sesuatu tentunya harus dibarengi dengan tanggung jawab. Lalu yang terakhir adalah sikap nilai adil. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahan agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan juga. Terima kasih kepada Saudara Nur Rasyid Saputro yang telah membacakan materi pada topik ketiga dan keempat. Topik selanjutnya, topik kelima dan keenam, yaitu tentang integritas anti korupsi dan menciptakan kadar anti korupsi, akan dibacakan oleh Saudari Lulu Triyasari. Kepada Saudari Lulu dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin melanjutkan topik pembahasan selanjutnya, yaitu tentang integritas anti korupsi. Seperti yang kita tahu bahwa integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir,
perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Integritas juga merupakan salah satu nilai-nilai dasar pribadi yang harus dimiliki masyarakat, yakni dengan bersikap, berperilaku, dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan juga lingkungannya. Nah, salah satu cara berintegritas yang dapat kita lakukan adalah dengan aktif memberikan info adanya dugaan ketidakjujuran yang mengarah ke tindak pidana korupsi. Pengaduan masyarakat menjadi salah satu sarana efektif untuk memberantas korupsi. Dikatakan demikian sebab peran serta masyarakat dalam berantas korupsi adalah berintegritas. Bisa tolong untuk di next. Selanjutnya yaitu menciptakan kader anti korupsi. Nah, seperti yang telah tertera pada gambar, dapat kita ambil intisarinya bahwasanya perguruan tinggi memiliki peran yang sentral dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, terutama dalam menumbuhkan sikap anti korupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penanaman nilai-nilai integritas kepada mahasiswa. Institusi pendidikan dapat dijadikan tempat yang paling strategis untuk menyebarkan nilai-nilai anti korupsi dengan cara melakukan pembinaan pada aspek mental, spiritual, dan juga moral pada peserta mahasiswa. Pendidikan juga harus dijadikan sebagai pilar paling depan untuk mencegah korupsi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan juga baik untuk masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Lulu yang telah membacakan materi topik kelima dan keenam. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9 kelas C. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 9 kelas A, B, dan C karena sudah membawakan materinya dan presentasinya. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok, bisa segera raise hand ya. Baik, yang pertama ada Saudari Dindi Wijayanti dari kelas C, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dindi Wijayanti, NIM 79 dari kelas C. Izin bertanya kepada kelompok 9 dari mengapa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum maksimal? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Saudari Amanda Milano, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Amanda Milano Andiartama dengan NIM 43, izin bertanya pada kelompok 9 kelas B. Berdasarkan pemaparan materi yang telah dijelaskan tadi, kira-kira bagaimanakah cara untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada diri seorang mahasiswa berdasarkan yang telah dipaparkan tadi? Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Saudara Adenansa, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok dari kelas A, kelompok 9, mengenai dalam agama kita selalu diajarkan untuk berbuat baik dan bersyukur. Beberapa bentuknya adalah memberikan bingkisan pada guru atau atasan atau bawahan, memberikan uang teman kepada para petugas administrasi di kelurahan ataupun di kepolisian, kecamatan, dan sebagainya. Sepanjang pemberian tersebut ikhlas, seharusnya tidak dapat dikatakan sebagai gratifikasi atau suap.
bagaimana menurut kelompok 9? Setujukah Anda dengan pandangan ini? Dan bisa dijelaskan mengapa? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya ada Saudari Sela Almiranda, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sela Almiranda dari kelas A, izin bertanya kepada kelompok 9. Dalam penanaman strategi, apa saja dalam nilai-nilai anti korupsi terhadap mahasiswa di kampus? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya ada Saudari Naila Auletul Aziza, silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya izin bertanya untuk kelompok 9 kelas A. Pertanyaannya, apakah korupsi itu selalu terkait dengan uang? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya ada Saudari Karlina Septi Aisyah, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Karlina Septi Aisyah izin bertanya kepada kelompok 9 kelas A. Apa saja tridharma perguruan tinggi yang merupakan landasan gerak? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Sebentar ya. Baik, terdapat 6 pertanyaan ya. Kita tampung terlebih dahulu dan kita akan berikan waktu kepada kelompok yang bertanya untuk mempersiapkan jawabannya, dan jika sudah mendapatkan jawabannya silakan langsung omik dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Amanda Milano dari kelas B. Ya, silakan. Baik, pertanyaannya tadi, bagaimana cara untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada diri seorang mahasiswa yang telah dijelaskan tadi? Iya, benar.
Baik, ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan model terintegrasi dalam mata kuliah, yaitu dengan menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan. Yang model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, yaitu dengan penanaman nilai anti korupsi melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran, misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan seni. Yang ketiga yaitu dengan model pembudayaan, yaitu dengan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana kampus, sehingga melalui pembudayaan ini dalam seluruh aktivitas kampus diharapkan akan menimbulkan suatu pembiasaan, di mana pembiasaan itulah yang akhirnya akan menjadi suatu aktivitas milik mahasiswa di kemudian hari. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Izin masuk. Saya perwakilan dari kelompok 9 kelas C akan menjawab pertanyaan dari Saudara Dindi Wijayanti. Pertanyaannya, mengapa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belum maksimal? Alasan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belum maksimal antara lain, yang pertama, penegakan hukum yang bertanggung jawab mengurusi masalah korupsi masih ada yang tidak konsisten dalam menjalankan tugas dan cenderung setengah-setengah. Yang kedua, fungsi komponen pengawas atau pengontrol tindak pidana korupsi masih sangat kurang optimal dan tidak bekerja seperti yang semestinya. Yang ketiga, alasan sistem di Indonesia dan sistem administrasi di Indonesia masih sangat banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak korupsi dalam menjalankan rencananya. Yang keempat, masih banyak orang yang menjabat sebagai wakil rakyat di pemerintahan yang memiliki landasan moral lemah sehingga tidak mampu untuk mengendalikan diri dalam menjalankan amanah yang diterima. Yang kelima, hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak korupsi belum dapat memberikan efek jera yang optimal sehingga tidak dapat menjadi pencegah agar pelaku korupsi mengurungkan niatnya. Apakah sudah cukup, Saudara Dindi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Sheila dari kelas A.
Strategi penanaman nilai-nilai anti korupsi di kampus dilakukan dengan berbagai macam langkah, yaitu dengan model terintegrasi dalam mata kuliah, model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana kampus, model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan model gabungan. Apakah sudah cukup, Saudara Sela? Saya rasa cukup jawabannya. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Carolina Septi dari kelas A. Tridharma perguruan tinggi yang merupakan landasan gerak dapat melakukan dan mengoptimalkan, yaitu di bidang pendidikan dan penelitian dan untuk bidang pengabdian kepada masyarakat. Apakah cukup jelas untuk Saudara Carolina Septi? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Izin menjawab. Untuk Ardenansa NIM 15 dari kelas A, dalam agama kita selalu diajarkan untuk berbuat baik dan bersyukur. Beberapa bentuknya adalah memberikan bingkisan pada guru atau atasan atau bawahan, memberikan uang tambahan pada petugas administrasi di kelurahan atau kepolisian atau kecamatan. Sepanjang pemberian tersebut ikhlas, seharusnya tidak dapat dikatakan sebagai gratifikasi atau suap. Setujukah Anda dengan pandangan ini? Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tidak setuju. Menerima gratifikasi tidak diperbolehkan karena akan mempengaruhi setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang mendapatkannya.
sehingga hanya akan menguntungkan orang yang memberikannya dan melanggar hak orang lain. Selain itu, juga akan menyebabkan seorang pejabat melakukan sesuatu yang melampaui kewenangannya atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan tugas utamanya dalam melayani masyarakat. Untuk Ardenanza, apakah ada feedback? Sudah cukup menurut saya. Terima kasih atas jawabannya. Menjawab pertanyaan dari Naila kelas A. Apakah korupsi selalu terkait uang? Jawabannya korupsi selalu tidak terkait dengan uang. Korupsi berupa pemberian suap dan gratifikasi juga dapat terjadi dalam bentuk pemberian barang seperti mobil dan perangkat elektronik menurut pasal 5 ayat 1 huruf A dan 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bahkan berjanji memberikan sesuatu pun termasuk korupsi menurut pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penggunaan fasilitas dan jabatannya untuk kepentingan pribadi juga termasuk korupsi. Apakah bisa dipahami untuk Naila? Baik, sudah bisa saya pahami. Terima kasih. Baik, terima kasih karena beberapa pertanyaan sudah terjawab. Dan sesi pertanyaan jawab akan dibawa kembali, tapi hanya untuk kelas B dan C, dan masing-masing setiap kelas hanya diperbolehkan satu orang saja. Silakan kepada kelas A dan kelas B yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, dari kelas B ada saudara Muhammad Sadam Al-Hakim, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Sadam Al-Hakim dari kelas B. Mau bertanya kepada kelompok 9 kelas B. Apa yang melatar belakangi para jabat untuk melakukan korupsi? Terima kasih. Baik, sesi tanya jawab dibawa kembali untuk kelas C satu orang. Silakan pada kelas C. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka sesi tanya jawab dicukupkan dan silakan kepada kelompok B dari kelompok 9 dari kelas B untuk mempersiapkan jawaban dari pertanyaan saudara Al-Hakim. Dan jika sudah menemukan jawabannya, silakan langsung jawab ya.
Ada pertanyaan yang belum terjawab? Sisa satu pertanyaan lagi, Bu. Oke, udah bisa dijawab belum? Kelas apa tadi? Kelas B ya? Iya, Bu. Kalau belum nemu jawabannya, nanti saya jawab aja. Silahkan ditutup. Karena waktunya udah mau habis juga. Oke, baik. Sesi tanya jawab akan ditutup dan saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok 9 dari kelas A, B, dan C. Dan dari perwakilan teman-teman yang presentasi, minta maaf kepada teman-teman semuanya apabila terjadi kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi pertanyaan yang belum terjawab apa? Saya pada saudara Hakim tadi, Sadam, pertanyaan apa Sadam tadi? Permisi Bu, tadi saya bertanya tentang apa yang melatar belakangi para pejabat melakukan korupsi. Seperti itu Bu. Oke, tadi saya belum buka ya, saya belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar terkait dengan korelasi antara negara hukum dan dengan tindak pidana korupsi. Kemarin minggu lalu sudah saya jelaskan terkait dengan negara hukum. Ada yang masih ingat di mana letak pengaturan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum? Ada yang masih ingat? Oke, ternyata dari kemarin hanya didengarkan, setelah itu dilupakan. Negara hukum, Indonesia merupakan negara hukum diatur di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan di-share dan silakan dibacakan. Mbak Rara Belinda. Oke, silakan dibacakan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Apakah suara saya bisa terdengar jelas, Bu? Kecil banget suaranya. Bisa dibesarkan lagi volumenya, Mbak? Oke, gimana pasal 1 ayat 3-nya? Baik, Bu. Apakah sudah terdengar jelas? Oke. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini negara Indonesia adalah negara hukum. Oke, jadi sudah jelas ya bahwa di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Itu yang melatar belakangi kenapa semua perbuatan warga negaranya itu diatur dalam sebuah peraturan. Bisa peraturan perundang-undangan, bisa peraturan pemerintah, dan peraturan-peraturan yang lain. Nah, selain hal tersebut, kenapa kok kita harus mengetahui dasar-dasar hukum? Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang luar biasa atau dikatakan extraordinary crime. Kenapa? Karena korupsi ini ketika dilaksanakan dampaknya tidak hanya kepada perorangan, tapi bisa kepada banyak orang atau masyarakat luas. Tadi ada yang menyebutkan salah satu contoh, seperti korupsi EKTP. Apakah hanya satu orang yang menanggung dari hal tersebut? Enggak, tapi masyarakat banyak, di mana harusnya mungkin KTP-nya sudah selesai dan lain sebagainya, tapi masih terhambat karena adanya korupsi itu sendiri. Pertanyaan menarik dari Mas Syadam terkait dengan apa sih Bu yang melatar belakangi para pejabat itu melaksanakan tindak korupsi? Nah, Suryo dalam bukunya itu menjelaskan
adanya kesadaran hukum itu dilatar belakangi dari ketahuan akan hukum dan kefahaman akan hukum. Apa mungkin para pejabat itu tidak mengetahui dasar-dasar hukum? Katakanlah para DPRD gitu ya. Mereka itu yang membuat atau merancang peraturan perundang-undangan. Nggak mungkin dong mereka tidak mengetahui dasar hukumnya. Nggak mungkin dong para pejabat itu tidak membaca ataupun tidak teredukasi. Kalau dikatakan apa yang melatar belakangi, mereka tahu, tapi yang tadi dikatakan ada kesempatan. Selanjutnya, mereka hanya ingin menguntungkan dirinya sendiri. Nah, mereka tahu, tapi mereka tidak melaksanakan hal tersebut. Nah, mungkin itu yang perlu nanti kita garis bawahi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkinkah adanya kurang edukasi, padahal dari zaman SD sampai kalian sudah di masa kuliah sekarang ini, bukankah sudah teredukasi yang namanya korupsi itu seperti apa? Terus yang dikatakan tidak boleh itu yang seperti apa? Bela negara itu yang seperti apa? Ketika masih melaksanakan tindak yang katakanlah itu sangat memalukan, di mana tadi saya bilang korupsi itu merupakan extraordinary crime, karena tidak hanya satu orang yang akan menanggung akibatnya, banyak orang yang akan menderita, banyak orang yang akan mengalami gangguan dan lain sebagainya ketika korupsi itu dilaksanakan. Sekarang kita kemarin aja nih, lagi masalah COVID lagi gencar-gencarnya. Ada yang memanipulatif data, ada yang memanfaatkan kesempatan korupsi, mengambil dana bantuan sosial. Yang merugi siapa? Yang merugi masyarakat luas, tidak hanya satu atau dua keluarga. Nah, itu yang dikatakan. Kenapa kita perlu belajar, kita perlu mengedukasi diri kita sendiri nih, dimulai dari diri kita sendiri. Tidak kepada masyarakat luas, tapi kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus tahu sih, Bu? Agar kita tidak melaksanakan. Itu adalah jawabannya. Kalau dikatakan, kenapa apa yang melatar belakangi para pejabat itu melaksanakan tindak pidana korupsi? Tadi yang saya bilang, Sugiono Sukamto mengatakan bahwa kesadaran hukum itu paham dan tahu. Kalau seandainya hanya tahu tapi tidak memahami, maka tidak akan jadi keselarasan dan kesadaran dari itu. Nah, kalau ini akan memberikan contoh. Nah, kalau pemimpinnya saja melaksanakan tindak pidana korupsi, bagaimana dengan masyarakat luas? Bagaimana dengan warga negaranya? Jadi ada pengaman korupsi hanya uang. Korupsi itu nggak hanya uang. Teman-teman melaksanakan korupsi waktu gitulah, yang harusnya mungkin 120 menit, tapi dikurangi dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu tindak korupsi juga loh. Jadi perlu memberikan perhatian. Jadi dengan adanya penyelidikan kewarganegaraan ini, teman-teman harus bisa memahami, teman-teman harus bisa mengedukasi diri sendiri sebelum mengedukasi teman-temannya, keluarganya, dan masyarakat luas. Terkait dengan betapa tidak diperbolehkannya melaksanakan korupsi ini, seperti itu. Oke, gitu ya Mas Syadam, tadi yang tanya ya, terkait dengan apa yang melatar belakangi. Kalau yang melatar belakangi adalah tahu tapi tidak mau tahu. Nah, tahu tapi dia nggak paham, seperti itu. Hanya ingin menguntungkan dirinya sendiri. Dan itu bukan mencerminkan menjadi pemimpin yang baik. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kayaknya ada beberapa yang masih raise your hand gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, karena waktunya sudah habis, minggu depan kita libur ya. Karena sudah Lebaran. Kita ketemu minggu depannya lagi. Silahkan dipersiapkan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Mei.